Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sudah menekan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Lalu apa maksud dari istilah Ibu Kota Politik ini? Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV ada Anwar Fuadi. Selamat siang Adi, bagaimana penjelasan Istana terkait Ibu Kota Politik IKN? Apa bedanya dengan Ibu Kota Negara? Ya, Andre, istilah Ibu Kota Politik ini memang benar muncul dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025 lalu. Dan di sana salah satunya disebutkan adalah mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Dalam Perpres tersebut tidak dijelaskan baik dalam tubuh Perpres ataupun dalam lampiran, tidak dijelaskan lebih lanjut sebenarnya Ibu Kota Politik ini maksudnya seperti apa. Dan ini juga menjadi pertanyaan dari banyak pihak. Sejumlah pakar mengatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada istilah Ibu Kota Politik. Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN yang sudah disahkan, jelas dikatakan bahwa Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini fungsinya adalah Ibu Kota Negara yang baru menggantikan Jakarta. Jadi ini menjadi pertanyaan, Ibu Kota Politik ini sebenarnya maksudnya apa? Nah, kalau kita merujuk pernyataan dari lingkar istana, baik itu dari Mensesnek ataupun Kepala Staf Presiden M. Kodari, mereka menjelaskan, yang pertama kita lihat penjelasan Mensesnek pada saat ditemui oleh awak media di Gedung Parlemen Senayan. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan bahwa IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini tetap menjadi Ibu Kota Negara. Istilah Ibu Kota Politik yang muncul dalam Perpres tersebut adalah untuk penegasan terkait dengan 3 unsur penting begitu ya dalam kekuasaan negara, yaitu unsur eksekutif, legislatif, dan juga unsur yudikatif yang kita kenal dengan trias politika. Dan untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara ini sebagai pusat pemerintahan tentunya perlu difasilitasi 3 unsur tersebut atau rumpun pemerintahan tersebut, eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Fasilitasnya harus ada terlebih dahulu sehingga IKN ini bisa eksis sebagai pusat pemerintahan. Dan ia menegaskan bahwa adanya nomenklatur dalam Perpres tersebut terkait dengan Ibu Kota Politik ini tidak mengubah tujuan awal dari Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota baru dan menjadi pusat pemerintahan. Lalu kemudian kita lihat lagi penjelasan dari KSP Kepala Kantor Staf Presiden M. Kodari. Ia menjelaskan hal yang kurang lebih sama begitu. Bukan berarti ada istilah Ibu Kota Politik lalu nanti akan ada Ibu Kota Budaya, lalu kemudian akan ada juga Ibu Kota lainnya begitu ya. Nah, ini dijelaskan oleh M. Kodari bahwa maksudnya adalah sebagai pusat pemerintahan IKN harus memenuhi fasilitas untuk unsur eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif terlebih dahulu sehingga bisa beroperasi penuh sebagai pusat pemerintahan. Dan dia juga mengatakan bahwa kalau eksekutif saja yang pindah, karena sekarang fasilitas yang tersedia baru untuk eksekutif. Kalau eksekutif saja nanti yang pindah, rapatnya bagaimana? Siapa yang akan dengarkan kalau eksekutif nanti berbicara begitu ya? Karena untuk menjalankan pemerintahan perlu ada 3 unsur tersebut. Berikut kita dengarkan bersama pernyataan dari KSP M. Kodari berikut ini. Mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya, kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Ada semua sudah, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah ada. Ya, Andrew, kalau dalam Perpres tersebut targetnya 2028 bisa menjadi Ibu Kota Politik yang kemudian tadi sudah dijelaskan juga ini adalah pusat pemerintahan. Nah, kita akan lihat progres pembangunan IKN ini sebenarnya sudah sampai mana di tahun 2025 ini. Kita tahu untuk pembangunan IKN ini sendiri merupakan pembangunan jangka panjang terbagi menjadi 5 tahap sampai nanti di tahun 2045. Untuk tahap pertama ini sudah selesai karena memang ditargetkan tahun 2020 sampai tahun 2024. Berdasarkan informasi yang disampaikan Otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN, pembangunan di tahap pertama ini
sudah rampung 99%. Dan kemudian di tahun 2025 sampai 2030 ini masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini menurut Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono adalah untuk membangun fasilitas legislatif, yudikatif, dan juga fasilitas pendukungnya yang kemudian untuk kontraknya sendiri akan dimulai pada bulan Oktober dan juga November 2025. Targetnya fasilitas tersebut bisa selesai di tahun 2028 sesuai dengan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Namun masalahnya kemarin ada permintaan untuk tambah anggaran begitu ya menjadi 14,92 triliun rupiah oleh OIKN ke Banggar, namun ditolak. Nah, ini menurut Basuki Hadi Muljono bisa berpengaruh juga terhadap pembangunan atau progres pembangunan IKN ini. Dan pertanyaannya, apakah nanti bisa tepat waktu di tahun 2028 atau tidak? Kita akan awasi bersama dan kita akan lihat bersama. Yang pasti dalam RKP ini sudah dijelaskan targetnya di tahun 2028 bisa menjadi ibu kota politik seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Andro. Baik, terima kasih Anwar Fuadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.